anak-anak hebat. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar, meskipun belajarnya masih di rumah. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kemagnetan dan pemanfaatannya, bagian yang kedua. Materi IPA kelas 9 semester 2. Ini merupakan materi kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kita lihat dulu tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menerapkan konsep medan magnet dan induksi elektromagnetik dalam teknologi dengan benar setelah melakukan percobaan dan diskusi. Oke, mari kita pelajari poin-poinnya, yaitu mengenai konsep gaya magnet, kemudian cara membuat magnet, dan penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Are you ready? Oke. Nah, anak-anak coba perhatikan video singkat berikut ini. Dari video tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan tentang magnet? Bagaimana dengan sifat-sifatnya? Dan kira-kira apakah kamu bisa membuat magnet? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti akan kamu temukan jika kamu menonton video ini, ditonton dari awal sampai habis. Oke. Nah, anak-anak, kita mulai pembahasan mengenai pengertian magnet itu sendiri. Nah, dari video tadi kita bisa menyimpulkan bahwa magnet itu adalah benda yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja. Jarum kan terbuat dari besi ya, seperti itu. Magnet sendiri berasal dari bahasa magnesia, yaitu magnetis litos, yang artinya batu magnesia. Magnesia itu adalah wilayah di Yunani tempat pertama kali ditemukan batu magnet. Sekarang adalah termasuk wilayah Turki. Bentuk-bentuknya itu banyak. Kita bisa lihat di gambar ini, bentuknya ada yang bentuk ladang, kemudian batang, kemudian bentuk U, keping, jarum, dan silinder. Nah, kemudian apakah setiap benda itu dapat ditarik oleh magnet? Nah, kita bisa melihat dari video ini bahwa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Di sini ada perak, kemudian pensil, bola itu tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, bagaimana penggolongannya? Kita bisa lanjutkan slide yang berikutnya. Jadi jenis-jenis magnet itu secara garis besar ada dua, yaitu secara makroskopis dan mikroskopis. Secara makroskopis yaitu dibagi menjadi benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik itu adalah benda yang di dalamnya itu ada elemen atau unsur-unsur magnetnya, sehingga dia mampu ditarik atau dijadikan sebagai magnet. Sedangkan benda non-magnetik itu adalah benda-benda yang tidak ada unsur atau elemen magnetnya. Nah, dia tidak dapat ditarik atau dia ditolak oleh magnet. Benda magnetik kemudian digolongkan lagi menjadi tiga. Ada ferromagnetik, itu adalah benda-benda yang ditarik kuat oleh magnet, yaitu contohnya besi dan baja. Lalu paramagnetik itu adalah benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya aluminium dan magnesium. Sedangkan diamagnetik itu adalah benda-benda yang ditolak oleh magnet, yaitu perak dan emas. Berikutnya adalah sifat-sifat magnet. Magnet itu memiliki kutub. Ya, kutubnya ada dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bagaimana cara menentukan kutub-kutubnya? Gampang ya. Kita tinggal gantung batang magnet secara bebas, kemudian secara alamiah, maka ujung-ujung magnet itu akan berputar ya. Jika menunjuk ke arah utara itu dinamakan kutub utara. Jika ujung tersebut menuju ke arah selatan maka dinamakan kutub selatan. Sifat yang kedua adalah bahwa gaya tarik magnet yang terkuat itu ternyata ada di kutub-kutubnya. Kita bisa lihat di gambar ini. Nah, ini adalah
kutub-kutubnya ini paling banyak menarik paku-paku karena gaya tariknya paling kuat. Nah, jika kutub yang tidak sejenis kita dekatkan, misalnya utara dengan selatan itu, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik. Tapi sebaliknya jika kutubnya itu sejenis, misalnya utara dengan utara atau selatan dengan selatan kita dekatkan, maka akan terjadi tolak-menolak interaksinya. Berikutnya adalah magnet elementer. Anak-anak, apa yang terjadi pada kutub-kutub magnet bila kita potong jadi dua? Misalnya kita punya magnet, kemudian kita potong jadi dua. Apakah kutubnya itu masing-masing tinggal satu? Nah, berdasarkan teori magnet elementer ternyata tidak ya. Jika kita potong magnet menjadi potongan-potongan yang sangat kecil, sekecil atom, maka tetap potongan-potongan itu masih memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Nah, hal ini sesuai dengan teori magnet elementer, yaitu bahwa magnet-magnet kecil yang menjadi pensun suatu magnet. Berikutnya adalah magnet permanen dan magnet sementara. Nah, kita bisa membuat magnet permanen dengan menggunakan bahan baja. Ya, jadi baja itu bisa dibuat sebagai magnet permanen. Kita lihat susunan magnet elementernya. Ini gambar ini ya. Susunan elementer magnet dari baja ini tidak teratur. Kemudian setelah dijadikan magnet, maka susunan magnet elementernya menjadi teratur. Begitu juga dengan besi juga begitu. Tapi perbedaannya, kalau baja itu partikelnya itu susah untuk berputar, sehingga dia nantinya akan menjadi magnet permanen atau magnet tetap. Sedangkan besi itu mudah diputar, mudah diarahkan, sehingga dia akan menjadi magnet sementara. Jadi besi itu mudah dijadikan magnet, tapi juga mudah hilang sifat kemagnetannya, sehingga dia akan menjadi magnet sementara. Sedangkan baja itu sukar dijadikan magnet, tapi bila sudah menjadi magnet, maka akan menjadi magnet tetap. Kita lanjut. Cara membuat magnet. Cara membuat magnet ada 3. Yang pertama adalah dengan menggosok. Cara menggosoknya itu dengan satu arah. Nah, kemudian cara menentukan kutub-kutubnya itu adalah prinsipnya ujung terakhir yang digosok itu akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnetnya. Di sini di gambar ini ujung terakhirnya adalah titik B. Nah, berarti titik B ini nanti akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnetnya. Kutub magnetnya adalah U, berarti yang B ini adalah menjadi S. Sedangkan sisi lagi yang berlawanan adalah kutub utara. Oke, yang kedua adalah dengan mengalirkan arus listrik searah atau arus listrik DC, disebut sebagai elektromagnetik. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, untuk menentukan kutub-kutubnya, kita menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini ya. Ibu contohkan. Nah, ibu jari ini jempol ini menjadi kutub utara, sedangkan keempat jari ini akan menjadi arah arus listrik. Nah, ini untuk mendemonstrasikan seperti ini. Kalau misalnya arahnya seperti ini, ya seperti ini nih. Berarti ini arah arusnya ke bawah, maka jempol ini menjadi arah kutub utara. Kutub utaranya ada di sebelah kiri ibu. Tapi kalau seperti ini, nah, seperti ini ya, nah, maka arah arusnya ke atas, sementara arah kutub utara itu ke kanan. Gampang pokoknya. Prinsipnya hanya ini ya, ini prinsipnya yang harus kalian pahami baik-baik. Berikutnya, nah ini tugas buat kalian, yaitu membuat magnet. Membuat magnetnya dengan cara elektromagnetik. Sebagai gambaran kamu bisa lihat ini video kembali ya. Nah, video ini yang sudah jadi ya, elektromagnetik. Nanti kamu buat seperti ini.
Bahan-bahannya insya Allah mudah dicari ya. Ada paku, kemudian batu baterai, dan kawat tembaga. Kawat tembaganya ini kamu lilitkan ke paku. Nah, kemudian kamu dekatkan dengan jarum atau paku yang lebih kecil. Seperti itu. Jadi tugas ini kamu kerjakan waktunya 2 minggu. Oke, kita lanjut. Cara yang ketiga adalah dengan induksi atau imbas, yaitu dengan mendekatkan magnet. Besi ini sebelum didekatkan ke magnetnya tidak akan mampu menarik paku-paku ini, tapi setelah didekatkan ke magnet maka dia bisa menarik paku-paku ini. Ini namanya induksi. Cara menentukan kutub-kutubnya mudah sekali. Ujung yang paling dekat dengan magnet ini akan menjadi kutub yang berlawanan. Di sini S berarti di sini U. Kalau di sini S berarti di sini U. Terus begitu. Oke, berikutnya adalah cara menghilangkan sifat kemagnetan. Jadi anak-anakku, kita selain bisa membuat magnet, ternyata kita juga bisa menghilangkan sifat kemagnetan, yaitu dengan dipukul-pukul, kemudian dibakar, atau dialiri arus AC. Oke, berikutnya adalah medan magnet. Medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda-benda ferromagnetik. Nah, untuk menyelidiki medan magnet, kamu bisa mendekatkan magnet ke pasir besi seperti ini. Ya, nanti kamu akan mendapati pola-pola seperti ini. Nah, ternyata ya dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa medan magnet terbesar itu ada di ujung-ujungnya, di kutub-kutubnya. Hal ini kita bisa melihat dari banyaknya pasir besi yang ditarik itu ternyata terkumpul di paling banyak itu di kutub-kutubnya. Nah, itu artinya di situ letak medan magnet yang paling besar. Nah, kemudian manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari itu kita banyak sekali menemukan alat-alat yang menggunakan magnet. Contohnya kompas. Kompas ini menggunakan magnet jarum ya. Kompas digunakan untuk apa? Yaitu sebagai penunjuk arah. Kemudian telepon, speaker, kereta magnet. Kamu tahu kereta magnet? Yaitu kereta apung ya, dengan kecepatan yang paling cepat ya. Kereta magnet ini menggunakan konsep kemagnetan. Kemudian ada dinamo sepeda dan generator untuk pembangkit listrik. Selain itu pada mainan anak-anak juga banyak yang menggunakan magnet ya. Peralatan dapur, peralatan rumah tangga juga banyak yang menggunakan magnet. Jadi manfaatnya banyak. Oke, demikian pembahasan dan penjelasan mengenai konsep gaya magnet ya. Terima kasih sudah menyimak. Bila ada pertanyaan silakan kamu tulis di kolom komentar ya, supaya nanti mudah-mudahan bisa Ibu jawab ya. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tanda lonceng ya, supaya kamu mendapatkan notifikasi dari video terbaru dari Ibu ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.